Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa umura baladina wa sya'bina wa ulati umurina wansurna wal muslimina al madhlumina fi Filistin wa fi kulli makan innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan bangsa dan masyarakat kita. Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita dan saudara-saudara kita yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di kesempatan sore hari ini di akhir bulan Al-Muharram. Sore ini tanggal berapa hadirin? Berapa? Iya. Tinggal beberapa hari lagi sebelum kita masuk ke bulan Safar, dan itu artinya semua keutamaan di bulan-bulan haram yang datang 3 bulan berturut-turut semuanya berakhir. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Dan ini menunjukkan waktu sangat cepat dan waktu tidak menunggu kita siap atau tidak. Waktu tidak menunggu kita mau berbenah atau tidak. Ia akan terus berjalan dan berlari terlepas bagaimanapun kondisi kita. Kata para ulama, al-waqtu kas-sayf in lam taqta'uhu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang. Kalau Anda tidak gunakan, dia akan melibas Anda. Kalau Anda nggak menggunakan untuk kebaikan, dia akan menusuk atau melibas Anda. Maka maksimalkanlah akhir di bulan Al-Muharram ini sebaik-baiknya dan bersiaplah di bulan Safar dan seterusnya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita akan melanjutkan kembali materi kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Kita masih mengulas pembahasan yang cukup panjang dalam bab kesabaran. Dan kenapa kita perluas? Karena sabar adalah kebutuhan hidup. Tidak ada bulan tanpa kesabaran. Tidak ada pekan tanpa kesabaran. Tidak ada hari tanpa kesabaran. Bahkan tidak ada jam tanpa kesabaran. Dan yang sedihnya, banyak di antara kita nggak pernah belajar kesabaran dari ya kecil sampai di usia pada hari ini. Maka ini yang harus kita camkan bersama-sama. Dan belajar kesabaran itu tidak
tidak membosankan karena sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, sangat berkaitan dengan aktivitas kita, sangat berkaitan dengan kesibukan kita, sangat berkaitan dengan hari-hari kita. Ini real kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjutkan materi kita, ada yang bisa jelaskan kesimpulan pekan lalu? Kesimpulan pekan lalu. Umar bin Abdul Aziz pernah berkata bahwa tidaklah Allah memberikan suatu nikmat kepada seorang hamba, kemudian Allah ambil nikmat tersebut, namun Allah ganti dengan memberi taufik hamba tersebut dapat bersabar, maka pengganti atau taufik untuk bisa bersabar tersebut jauh lebih baik daripada nikmat yang Allah ambil. Iya. Ahmad ada yang punya keterangan lain? Bismillah, ada Ustadz. Baik, jadi kesimpulan dari minggu lalu yaitu bahwasanya sabar itu lebih baik daripada nikmat yang Allah cabut atau ambil dari kita. Misalnya ada seorang anak yang jika mendapat prestasi dia tidak dipuji oleh orang tuanya, giliran kalau misalnya buat kesalahan sedikit dia dimaki, justru kalau misalnya kita sabar atas karena itu jauh lebih baik dari prestasi itu sendiri. Terus kalau misalnya ada yang di PHK, ada orang yang punya pekerjaan lalu di PHK, kalau misalnya kita sabar itu jauh lebih baik dari pekerjaan itu sendiri. Terima kasih. Iya, makasih banyak, jazakallahu khairan. Terima kasih, tolong dikasih hadiah. Oke, pertanyaan simpel. Udah berhasil diamalkan belum? Susah banget ya. Hah? Udah berhasil loh ya. Seminggu nih kita, bahwa kalau Allah kasih kita ujian atau musibah, atau kita kehilangan sesuatu, atau kita mendapatkan sesuatu lalu kita bersabar, kesabaran itu lebih baik daripada nikmat yang diambil tersebut atau ekspektasi kita yang tidak jadi kenyataan itu. Jadi Allah berikan kita kesabaran itu jauh lebih baik daripada harapan-harapan yang ada di benak kita sendiri. Gimana hadirin? Kendalanya apa kendalanya? Tapi dicoba nggak? Nggak, sampai dicoba pun gagal gitu loh. Jangankan sabarnya Ustaz, nyobanya aja sudah gagal. Dan itu dan apa yang disampaikan para ulama itu real. Kenapa demikian? Karena sabar adalah keberuntungan. Sedangkan keberadaan nikmat duniawi tersebut kalau tidak dicabut, tidak ada garansi dia menjadi keberuntungan. Benar nggak? Atau misalnya kita ingin yang SMA gitu, ingin kuliah di sebuah kampus tertentu. Siapa yang bisa jamin kalau dia masuk ke kampus tersebut dia akan beruntung? Gak ada. Ketika kita lulus kuliah lalu kita ingin kerja di sebuah perusahaan, siapa yang bisa jamin kalau kita berhasil kerja di perusahaan tersebut bahwa kita akan beruntung? Gak ada. Sedangkan Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 200, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaran Anda dan tetaplah pada pos dan bertakwalah, niscaya kalian akan beruntung.
Maka ketika kita kehilangan sesuatu atau harapan kita tidak terwujud, ekspektasi kita tidak terwujud, lalu kita sabar, itu sama saja kita berpindah dari ranah abu-abu yang tidak ada garansi ke ranah yang jelas dapat garansi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan beruntung. Betul nggak? Hadirin maju ke seorang akhwat ditolak, sedih nggak? Benar? Nggak sedih? Sedih. Pertanyaannya, terlepas kriteria akhwat itu semua masuk ke atau sifat-sifat akhwat tersebut masuk ke kriteria hadirin. Tapi siapa yang jamin kalau hadirin menikah dengan akhwat tersebut, hidup hadirin akan beruntung? Enggak. Tapi begitu ditolak, lalu hadirin sabar, la'allakum tuflihun. Niscaya kalian akan beruntung. Benar nggak? Ya. Tapi begitu dipraktekkan susah. Benar jelas. Bahwa kesabaran itu lebih baik daripada hal yang luput dari kita. Terus selain keberuntungan apa? Pahala unlimited, misalnya surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar pahalanya akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa limit, tanpa batas, unlimited. Unlimited. Ketika kita kehilangan sebuah barang atau kehilangan sebuah pekerjaan, lalu kita bersabar, kita mendapatkan pahala unlimited. Tapi kalau bulan ini kita masih bekerja di perusahaan tersebut, gaji hadirin unlimited. Hah? Coba yang gajinya unlimited angkat tangan. Sedangkan begitu kita di layoff atau kita dibebas tugaskan atau kita di PHK, lalu kita bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang bersabar akan disempurnakan bighairi hisab, tanpa limit, tanpa batas. Itu poin. Jadi hadirin Allah muliakan. Kan pertanyaannya, mengapa ketika manusia berjanji kita percaya, tapi mengapa ketika Allah memberikan janji kita ragu? Kita tidak akan mengatakan secara vulgar saya tidak percaya, tapi kan respon kita memperlihatkan mana yang lebih kita yakini. Terus contoh, kenapa sabar lebih baik? Dengan sabar hadirin mendapatkan kebersamaan secara khusus dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal 46, Innallaha ma'a, hadirin, Innallaha ma'a sabirin. Hafal ayat itu? Enggak. Kok bisa ngikutin alur? Gitu. Ya mas, kan pembahasannya tentang sabar Pak Ustadz. Ya udah, sabirin gitu loh. Innallaha ma'a as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, dan bersama di sini adalah kebersamaan secara khusus. Kesabaran yang mengandung penjagaan, perlindungan, ketenangan, tumakninatul qalb. Jadi bukan hanya bersama biasa, ini kebersamaan secara khusus.
kebersamaan secara khusus yang membuat hati seorang hamba itu akan tenang, hati seseorang hamba akan nyaman. Makanya dari sini kan kita jelaskan bahwa konsep sabar kita dengan konsep sabar ahli dunia itu beda, walaupun seringkali menggunakan kata yang sama, beda. Sabar konsep kita itu berat, jelas. Wasabru diya, kata Nabi SAW. Sabar itu seperti berada di bawah terik cahaya atau sinar yang panas. Jelas, sabar itu berat. Tapi apakah seseorang itu tersiksa? Tidak. Sebagaimana sabar itu pahit, iya berat memang. Tapi apakah tersiksa? Enggak. Tidak semua orang yang berada di bawah sinar matahari jam 12, jam 11 itu dia tersiksa. Dulu waktu sekolah suka main bola pas jam istirahat. Pas orang-orang sholat zuhur. Itu kan. Orang sholat zuhur kita main bola. Panas nggak? Panas. Kalau adem berarti salah sholatnya. Yang namanya sholat zuhur itu panas. Zawal matahari tergelincir dari atas. Oke, tersiksa? Enggak. Panas-panas, tapi enggak tersiksa. Kita tuh sering berpikir bahwa sabar itu tersiksa atau tragis, sengsara. Tidak. Enggak hadirin. Tapi berat, iya berat. Tersiksa? Enggak. Makanya beda. Sama kayak pahit kan. Hidup itu pahit gitu loh. Tapi tersiksa? Belum tentu. Emang setiap pahit itu tersiksa? Masih suka makan somai sampai hari ini? Masih. Kalau makan somai pesan apa aja? Langsung pare. Beneran. Sampai somai dulu lah. Kan tukang somai, bukan tukang pare. Masa langsung pare? Tukang somai. Kita lagi bahas tentang tukang somai. Maka yang pertama kali pesan, itu baru tepat. Oke, habis somai. Langsung pare. Astagfirullah. Ini loh, ada potensi bisnis di sini loh. Pare. Somai, lalu tahu. Habis itu? Ya, sabar, jangan emosi. Sabar. Biasa aja bicaranya. Dan yang di antara kita pesan adalah pare. Dan pare itu pahit. Tersiksa? Enggak tersiksa. Enggak tersiksa. Itu real. Siapa penggemar espresso di sini? Tersiksa? Enggak gitu. Gimana kalau espressonya kita kasih gula? Masih mau diminum? Yang benar-benar ahli espresso. Kita kasih gula. Gula aren. Enggak. Gula merah. Enggak. Oke, hidup Anda tersiksa ketika minum espresso? Enggak. Itu bukti. Itu real bukti. Sehingga ketika kita mengatakan sabar itu berat, setuju berat, gak usah diotak-atik, gak usah bilang sabar itu mudah, berat. Nabi SAW mengatakan, tapi apakah Anda tersiksa? Tidak. Apakah akan membuat stres? Tidak. Kenapa? Ada ma'iyah. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini kebersamaan khusus. Bagaimana mungkin orang bisa tersiksa ketika dia bersama Allah Subhanahu wa taala secara khusus, secara spesial? Gak mungkin. Kecuali ada yang salah dengan kesabarannya. Ada yang salah dalam klaimnya. Mungkin berat ketika seseorang kehilangan orang yang dicintai.
dia menangis, gitu. Gak ada masalah. Nabi SAW menangis. Bahkan ketika Abdurrahman bin Auf terkejut ketika Nabi SAW menangis dan bertanya kepada Nabi SAW, apa kata Nabi SAW? Kata Nabi SAW, ini rahmah, ini kasih sayang yang Allah berikan kepada hambanya yang Allah pilih. Innama yarhamullah min ibadihi ar-ruhama. Sesungguhnya yang Allah sayangi adalah hamba yang bisa mengekspresikan kasih sayang. Nangis, sedih, tapi tersiksa? Tidak, disayang sama Allah. Ini yang perlu kita ingatkan. Karena kita sering salah. Nah, konsep ini tidak ada bagi ahli dunia. Bagi mereka, bagi sebagian mereka lebih tepatnya, ya sabar itu Anda harus bisa hidup dengan luka, sakit, tersiksa, ketidakbahagiaan. Kita enggak. Kenapa? Karena skill menahan dari hawa nafsu, dari emosi, dari amarah dalam konsep kesabaran kita itu harus dibangun di atas tauhid, di atas iman, dan harus meminta pertolongan kepada Allah. Dan itu yang membuat bahagia. Karena kunci kebahagiaan adalah tauhid itu sendiri. Kunci kebahagiaan itu adalah keikhlasan. Man amila salihan min dzakari wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah dalam surat An-Nahl 97. Barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun wanita dan dia beriman, sabar harus dibangun di atas iman, maka kami akan berikan kehidupan yang bahagia. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan inna sabra inda sadamatil ula, sesungguhnya sabar itu ketika hentakan pertama, dan sangat susah untuk bisa nahan di hentakan pertama. Susah, tapi Anda gak akan menderita. Gak akan menderita. Justru sebaliknya, ketika kita tidak terima takdir, lalu kita ledakkan emosi, kita ledakkan amarah kita, lalu kita biarkan nafsu kita merajalela, itu yang membuat Anda hancur. Terkesannya mudah, terkesan. Tapi itu gak selesai-selesai. Bahkan bisa sampai pada titik Anda menjadi hamba hawa nafsu Anda. Atau budak hawa nafsu. Dan orang berantakan. Itu yang membuat kehidupan menderita, dan itu lebih berat lagi. Makanya kan telah kita sampaikan, sabar itu berat, tapi jangan salah. Kita tuh seringkali salah, sebagian salah kaprah. Ketika kita mengatakan sabar itu berat, lalu sebagian dari kerangka berpikir kita akan langsung menduga tidak, sabar itu mudah. Ya gak sih? Sabar itu berat. Berarti gak sabar mudah. Apa begitu logikanya? Enggak. Sama. Fisika itu susah. Maka kimia, itu kan. Kan gak bukan berarti itu. Jadi gak harus demikian. Atau sekolah itu susah, berarti tidak sekolah mudah, lebih susah. Lebih susah. Makanya sebagian orang bijak kan mengatakan sekolah itu mahal, tapi biaya jadi orang bodoh jauh lebih mahal. Kenapa? Anda akan ditipu, Anda akan dipermainkan, Anda akan diperalat, Anda akan diperbudak, Anda akan Jadi sekolah itu mahal. Tapi jadi orang bodoh lebih mahal lagi seringkali biayanya.
Gitu hadirin. Makanya kan man lam yasbir 'alal ilmi sa'atan falyasbir 'ala al-jahli sana. Barang siapa yang tidak mau sabar dalam menuntut ilmu walaupun sesaat, selamat bersabar jadi orang bodoh selama setahun atau dalam waktu jangka panjang, dan itu sengsara. Jadi sabar itu berat, tapi jangan berpikir hidup tanpa kesabaran itu mudah. Itu jauh lebih berat hadirin. Jauh lebih jelimet, jauh lebih pelik, jauh lebih ruwet. Ketika kita bersabar berat, tapi yang mengendalikan kita Al-Alimul Khabir. Kan begitu. Kan seringkali kita bilang, kalau gue turutin emosi gue labrak dia. Tapi Allah larang. Ah gitu. Suka gitu gak Dir? Atau suka digituin. Jadi kita yang nyebelin gitu loh. Kan gitu. Ini kalau gue ngikutin emosi gue samperin tuh orang. Tapi Allah larang. Tapi kata ulama jangan. Ayatnya ini. Berarti ketika kita sabar, hidup kita dikendalikan siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sunnah Rasulullah SAW. Tapi ketika kita memilih untuk tidak bersabar, kita independen? Tidak. Hidup kita tetap dikendalikan oleh pihak lain. Siapa dia? Siapa dia? Ah, ini misteri hadirin. Siapa dia hadirin? Siapa dia? Hawa nafsu kita. Hawa nafsu. Emosi. Amarah. Kan lebih menakutkan. Lebih mengerikan. Lebih tidak ada garansinya. Lebih tidak menenangkan. Lebih tidak menenangkan. Jadi ketika Nabi SAW, la taghdab walakal jannah, jangan marah, niscaya bagimu surga, itu kan nanti kita harus sabar. Tapi begitu Anda putuskan untuk tidak menggunakan hadis ini, dan itu sebuah kesalahan, lalu Anda tidak bersabar, lalu Anda ledakkan sehingga Anda marah-marah, hadirin Allah muliakan, Anda tidak independen, Anda tidak merdeka, Anda dikendalikan oleh pihak lain, yaitu syaitan, hawa nafsu, emosi, amarah, yang bukan hanya tidak ada garansi kebaikan, tapi justru ancaman keburukan. Maka marilah kita ingat, makanya sabar itu lebih baik daripada sesuatu yang hilang atau sesuatu yang kita tidak dapatkan itu, atau sesuatu yang tidak jadi kenyataan itu. Karena semua hal-hal tersebut tidak ada garansi. Sedangkan sabar, innallaha ma'a as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Lalu kenapa? Apa alasan yang lain? Sabar itu dijodohkan oleh Nabi SAW. Siapa pasangannya hadirin? Syukur. Itu pasangannya. Sabar itu dijodohkan dengan Nabi SAW dengan kemenangan. An-Nasr. Dengan pertolongan. Kata Nabi SAW dalam hadis Ahmad, wa'lam anna nasra ma'as sabar. Ketahuilah, kemenangan bersama dengan kesabaran. Kemenangan selalu bersama kesabaran. Itu. Sedangkan ketika kalau kita buka pintu berandai-andai, andai barang itu bersama kita, atau uang itu masih bersama kita, atau kerjaan itu masih menjadi bagian dari hidup kita, tidak ada garansi kemenangan, nggak ada.
Ketika kita berharap dipromosikan namun gagal, baik gagalnya secara objektif atau gagalnya dijegal, lalu kita bersabar, Allah kasih garansi kemenangan. Kalau kita dapatkan posisi itu, tidak ada garansi kemenangan. Bisa jadi istidraj. Bisa jadi kita jadi rusak. Karena terfitnah harta dan fitnah posisi. Siapa yang jamin? Gak ada. Gak ada. Itu kan baru asumsi kita bahwa posisi yang kita incar atau harta yang kita miliki itu akan membawa kebaikan. Asumsi kan belum jadi kenyataan. Tapi di sisi lain Nabi SAW bersabda, wa'lam anna nasra ma'a sabar. Ketahuilah kemenangan, sesungguhnya kemenangan bersama kesabaran. Itu poin. Jadi jelas. Jadi Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ketika menjelaskan hal itu bukan hanya sekedar kata-kata mutiara, tapi berdasarkan dalil dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kekuatan bagi kita. Dan terapkan di semua sisi. Ketika ada seseorang keguguran atau anaknya wafat, terapkan tadi. Siapa yang bisa garansi kalau anak tersebut tetap hidup, itu adalah kemenangan kita sebagai orang tua. Bisa jadi sebaliknya. Betapa banyak orang tua yang malu besar karena perbuatan anaknya. Bahkan ada sebagian orang hancur karena perbuatan anaknya. Keberhasilan yang dibangun hancur, runtuh karena perbuatan anak. Maka sekali lagi, ketika seseorang kehilangan anaknya sebagai contoh, lalu dia bersabar, itu yang terbaik buat dia. Itu yang terbaik buat dia karena jelas sabar adalah sesuatu yang mendapatkan garansi dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antara alasannya hadirin sekalian, sabar itu perisai dari keburukan, dari makar musuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 120, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a." Dan jika kalian bersabar dan kalian bertakwa, permainan mereka, tipu daya mereka tidak akan memudaratkan kalian sama sekali. Sama sekali. Ulama mengatakan, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa sabar dan takwa adalah junnah azimah min kaidil adu wa makrihi. Sabar dan ketakwaan adalah perisai, benteng yang sangat kokoh untuk mencegah tipu daya atau tipu muslihat atau makar atau upaya jahat dari musuh atau pihak-pihak yang lain. Itu jaminan.
Jadi ketika kita bersabar, kita membangun perisai dalam hidup kita. Sedangkan yang kita inginkan tersebut belum tentu. Jangankan jadi perisai, bisa jadi orang itu rusak karenanya. Betapa banyak orang rusak karena harta. Betapa banyak orang rusak karena pekerjaan. Betapa banyak orang yang rusak karena pasangan. Rusak karena rumah tangga. Padahal sebelum mendapatkan itu yang diimpikan. Gitu. Itu pekerjaan impiannya, itu target pencapaian dia secara materi, itu wanita yang dia incar, atau itu suami yang dia inginkan pada saat itu. Tapi begitu didapatkan, dia hancur gara-gara itu. Dia hancur gara-gara itu. Jadi jangankan perisai, dia dikoyak-koyak karena itu. Tapi begitu Allah tidak berikan itu, dan dia bersabar, sabar itu adalah perisai bersama ketakwaan. Jadi hadirin Allah muliakan, apa alasan lain? Sabar itu membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang sangat besar. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 11, "Illal ladzina sabaru wa 'amilus shalihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir." Kecuali orang-orang yang sabar dan beramal soleh, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan dan pahala yang sangat besar. Ampunan. Jadi begitu kita sabar, itu ampunan dari Allah. Bukan hanya pahala unlimited, tapi ampunan. Jadi pahalanya sangat besar, bahkan unlimited. Dalam ayat yang lain, surat apa tadi? Az-Zumar ayat 10. Jadi pahala unlimited dan ampunan. Dan itu adalah modal masuk surga. Maka ketika kita kehilangan A, kehilangan B, kehilangan C, kalau kita boleh jujur, kehilangan halal duniawi itu bukan berarti kehilangan jalan menuju surga. Bahkan sebaliknya bisa jadi itu penghambat kita masuk surga selama ini. Dan ketika kita bersabar, ketika kita nggak punya uang hari ini, ketika kita lay off pada hari ini, ketika ada PHK pada hari ini, itulah ampunan dan itulah pahala unlimited dan itulah jalan menuju surga. Jadi kuat tadi, sangat solid. Ketika kita apply pekerjaan ke perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, dan belum diterima, lalu kita sabar, ampunan dan pahala unlimited. Sekali lagi, kalau kita diterima di salah satu perusahaan itu, nggak ada jaminan itu jalan menuju surga. Sekali lagi sebaliknya, ada orang yang rusak karena lingkungan kerjaannya. Yang dia pikir ketika masuk semuanya indah karena gaji bagus. Gitu loh. Jenjang karir jelas. Iya. Hadirin, misalnya masalah pekerjaan. Kan hanya beberapa variabel yang bisa kita baca sebelum kita masuk. Benar kan? Yang bisa kita baca kalau pekerjaan sebelum kita masuk apa sih? Salary, gaji, terus fasilitas, terus apa lagi? Job desk kita, terus apa lagi? Jam kerja, terus tunjangan, terus apa lagi?
Ah, hadirin bisa apa? eh, bisa bisa prediksi siapa teammate kita pada saat kita kerja? Enggak. Gitu lah. Apakah orang bertakwa apa tidak? Atau apakah dia akan jerumuskan kita? Atau ini yang penyebab nanti rusaknya rumah tangga kita? Itu enggak. Ada banyak sisi abu-abu jamaah. Ada banyak sisi abu-abu. Lalu karakter bos kita, khususnya bos yang persis di atas kita. Ada banyak orang punya masalah dengan bosnya. Gitu. Saya tahu ada seseorang, semuanya bagus, kecuali bosnya. Beneran, semuanya bagus. Dan akhirnya dia keluar. Karena dia dicuekin kalau nggak salah 1 tahun lebih. Gak dikasih kerjaan sama bosnya. Dicuekin, bener-bener dicuekin. Dan itu gak diprediksi sebelum dia masuk. Jadi hadir sama, yang jadi sadar gak sih? Bisa jadi yang membuat kita gak sabar, itu bukan karena beratnya penolakan, tapi kesoktahuan kita tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Makanya kan Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 16, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian tidak sukai itu justru yang terbaik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi yang kalian inginkan itu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu dan kalian enggak ngerti apa-apa, kata Allah. Jangan sok tahu. Jangan sok tahu. Allah udah berfirman, ada banyak hal yang kalian anggap baik itu ternyata buruk. Dan marilah kita refleksi ke belakang. Banyak di antara kita udah punya pengalaman bukan 1, 2, terkecoh dengan asumsi sebelumnya, terkecoh dengan prediksi sebelumnya. Ternyata nggak begitu. Atau sebaliknya, kita berpikir itu buruk, bagus. Atau nggak separah yang kita pikirkan. Atau bahkan kesimpulannya ternyata enak juga. Kan itu poinnya. Ada yang pernah waktu sekolah, terpaksa sekolah di sekolah tertentu enggak? Lalu dijanjikan sama orang tua, nanti kelas 2 atau tahun depan kita pindah. Enggak pernah? Terus sudah akhirnya sekolah, begitu menjelang tahun ajaran berakhir, lalu orang tua kita siap ngurusin berkas dan mau memindahkan kita karena udah janji sama kita, terus kita bilang apa? Gak usah mah, di sini aja. Gitu loh. Gak mau pindah. Padahal dulu gak mau itu sekolah apaan, gak bermutu, gak jelas. Nikmat sekolah di situ. Jadi kita gak perlu nunggu usia matang seperti 40 tahun atau 30-an tahun, apa 50 tahun. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kalian, kok kalian gak ngelihat itu? Kita punya pengalaman banyak yang harusnya kalau kita mau merendah dan kita mau berdoa dan bertawakal kepada Allah, itu modal yang sangat cukup untuk bersabar ketika menghadapi masalah di hari-hari ini. Tapi lagi-lagi kita lupa sama Allah. Kita lupa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lalu kita fokus dengan logika kita, asumsi kita, lalu pemikiran kita, lalu apa yang dikatakan oleh manusia, akhirnya berantakan. Kita terbawa dan terbawa. Dan akhirnya dosa gak diampuni, hidup gak berkah, dan masalah. Bukan karena masalahnya, tapi karena tidak sabar menghadapi itu semua. Jadi marilah kita fokus dalam masalah itu. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan kenapa sabar lebih baik? Dan di antara hal penting dalam masalah ini adalah karena Allah berfirman dalam surat Ali Imran 146, wallahu yuhibbus sabirin.
Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Mencintai jamaah. Mencintai. Apa nggak ada artinya buat kita? Allah mencintai orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus as-sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ali Imran 146. Itu pokoknya. Makanya Allah mengatakan di dalam ayat ini, dalam surat Ali Imran 146, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbu as-sabirin. Dan betapa banyak nabi yang berperang bersama mereka, sejumlah besar dari pengikut-pengikutnya yang bertakwa. Dan mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak lemah. Mereka tidak lemah dan mereka tidak menyerah. Kenapa? Allah yuhibbul as-sabirin. Walaupun berat, mereka nggak lemah, nggak menyerah, tetap jalan terus. Karena Allah mencintai orang-orang yang sabar. Hadirin, memang misalnya ketika kondisi ekonomi lagi sulit, memang itu berat. Tapi apakah cinta Allah nggak ada harganya sama sekali? Allah yuhibbul sabirin. Sabarlah. Dan terus berusaha, bukan berpangku tangan. Tapi tadi, jangan menyerah, jangan lemah dan jangan menyerah. Wa ma dha'ufu wa mastakanu. Jangan pernah lemah. Dan jangan pernah menyerah, jalan terus. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Memang kehilangan harta berat. Tapi sekali lagi, memangnya cinta Allah gak ada artinya. Atau serendah itu kan di mata seseorang. Kehilangan orang yang kita cintai itu berat. Tapi apakah cinta Allah gak ada artinya? Ngadepin anak yang gak bisa diatur, bandel, gak sesuai ekspektasi kita. Padahal kita udah investasi besar-besaran, kita sekolahkan di sekolah yang terbaik, kita kasih ini, kita kasih, tapi tetap aja anak kita demikian. Oke, apakah cinta Allah gak ada artinya sehingga kita tidak bersabar? Mungkin pasangan kita nggak sesuai dengan ini kita, atau istri kita kurang taat dan segala macam. Tapi apakah cinta Allah nggak ada artinya? Mungkin suami kita punya PR sana, PR sini, tapi apakah cinta Allah nggak ada artinya? Mungkin mertua kita tidak ideal, nggak jealous sama kita dan seterusnya. Tapi apakah cinta Allah tidak ada artinya? Mungkin orang tua kita tidak seperti orang tua yang lain, tidak menyayangi kita, cuek sama kita, nggak pernah punya waktu sama kita, lalu bisanya nyalahin, bisanya minta dimengerti, tapi nggak pernah ngerti kita sebagai anak, lalu selalu sibuk dengan dunia mereka. Tapi apakah cinta Allah tidak ada artinya? Allah yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Itu poin. Jadi ini yang perlu kita camkan. Tadi, emang gak mudah maju ke perusahaan A ditolak, ke perusahaan B ditolak, perusahaan C ditolak, coba ini tolak. Tapi apakah cinta Allah gak ada artinya? Coba bisnis ini gagal, coba bisnis itu gagal, coba bareng sama teman dibawa kabur uang, lalu ditipu. Wallahi yuhibbus sabirin. Apakah cinta Allah tidak ada artinya? Ini semua tentang cinta Rabbul Alamin. Mari kita renungkanlah hadirin sekalian. Makanya sabar itu lebih baik daripada itu semua. Karena wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan itulah mengapa kenapa Nabi dan pengikut setianya itu bertahan dan tidak pernah lemah dan tidak pernah berhenti berjuang. Tidak pernah kalah dengan keadaan. Walaupun susah, walaupun berat, walaupun rumit. Karena mereka punya kekuatan yang sangat luar biasa, yaitu janji Allah. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ketika kondisi tidak kondusif, ketika semua berat,
Bukankah ini adalah oasis di tengah Sahara dan di padang pasir? Itu hal yang perlu kita camkan. Makanya kan ini diriwayatkan yang disampaikan Nabi SAW di Taif, selama Allah ridho dan tidak murka, saya nggak peduli apa yang menimpa saya. Dan itu yang harus menjadi syiar kita. Dan kalau kita bisa berjalan di atas iman dan tauhid kita, maka kita akan bisa sabar dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada Ustadz, ulama terdahulu serta para hadirin yang hadir di kajian. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Izin bertanya, masih dalam tema sabar dalam hal kecil saja. Ketika suami saya numpahin gula, mata saya langsung melotot melihat suami saya. Walaupun saya tidak marah-marah, namun kontak mata saya tidak bisa dibohongi dan bergumam dalam hati. Apakah itu termasuk dalam sabar, Ustadz? Jika tidak, bagaimana caranya agar saya bisa sabar dalam menghadapi masalah-masalah kecil? Semoga Allah berikan Ustadz kemudahan untuk menjawab. Jazakallahu khairan. Kalau sudah sampai mengekspresikan walaupun hanya dengan kotak mata, itu tidak selaras dengan kesabaran, jemaah. Tidak selaras dengan kesabaran. Makanya dalam birrul walidain Allah berfirman apa? Wala taqul lahuma uff. Dan arti uff, dan jangan mengatakan uff. Dan uff dalam konteks ini artinya apa? Enggak, uff itu bukan uff itu ekspresi terhalus ketika kita tidak suka dan tidak nyaman pada sesuatu. Ekspresi terhalus. Ekspresi terhalus ketika kita nggak nyaman. Makanya salah satu tafsir para ulama tentang birrul walidain, apabila orang tua seseorang berada di usia tua sehingga anak harus mengganti pampers atau membantu orang tua untuk membersihkan ketika buang air kecil atau BAB, maka ketika anak mencium aroma yang tidak sedap, tidak boleh nutup hidung. Nggak boleh nutup hidung. Nggak boleh buka jendela, kecuali orang tua yang minta. Nggak boleh. Itu bagian dari gitu loh. Nggak boleh tutup hidung. Sebagaimana ayah dan ibu Anda tidak nutup hidung ketika ganti popok Anda ketika Anda kecil. Emang ada ayah dan ibu tutup hidung? Emangnya pup kita wangi? Mana ada wangi? Tapi ayah ibu kita nggak pernah tutup hidung. Itu Jadi bukan sedalam itu dan seindah itu agama kita. Dan itu menunjukkan bahwa ekspresi-ekspresi kecil seperti ini itu dinilai dalam bab kesabaran. Karena ketika seorang anak mengatakan berarti Anda nggak sabar. Dan itu dosa, nggak boleh. Dan termasuk dalam poin ini ketika mata kita melotot ke suami karena numpain gula, itu menunjukkan bahwa kita punya PR dalam masalah ini, nggak boleh. Dan kalau kalau cuman sesuatu yang masih manis saja kita udah melotot, apalagi yang pahit. Suami numpain kopi misalnya, kan kopi pahit gitu.
Gula tuh manis, itu harusnya kan kita senang. Ini kalau udah melotot, bahaya kalau kan nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Sebagaimana, biar fair, seringkali istri yang fast respon seperti itu seringkali sebabnya ketika sebagian suami underperformance dalam masalah kepemimpinan dan leadership. Dalam masalah kepemimpinan dan leadership. Karena semakin kuat kepemimpinan suami dan leadership suami, istri semakin kecil peluangnya untuk melakukan hal-hal demikian. Ada mungkin satu, tapi secara umum enggak. Banyak istri demikian, karena ini berkaitan dengan leadership dan kemampuan suami. Jadi ini bukan hanya sebatas isu gula tumpah atau ini enggak. Ini satu seringkali, saya enggak menjudge kasus ini ya, tapi dalam kehidupan nyata, ini banyak sekali masalah karena leadership. Masalah karena kepemimpinan. Karena semakin suami tidak punya leadership, semakin susah semakin susah seorang istri untuk menghormati suaminya. Semakin berat seorang istri menghormati suami. Semakin semakin beban seorang istri untuk bersikap atau tidak meledak ketika ada hal-hal demikian. Itu poin. Karena semua saling berkaitan. Jadi marilah kedua belah pihak introspeksi diri. Maksudnya kita sebagai suami kita introspeksi diri, lalu istri introspeksi diri. Dan kita harus mulai dari pemimpin. Pemimpin adalah teladan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulan ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan penanggung jawab dan akan ditanya tentang orang-orang yang kalian pimpin. Setiap kita para suami hendaknya menjadi pemimpin yang baik. Lalu istri nurut dan menghormati suaminya dan tidak bersikap demikian. Sehingga kita menyelesaikan masalah dari hulu. Bukan hanya mengatakan istri nggak boleh demikian, itu hukumnya nggak boleh, itu dosa. Clear, itu salah. Tapi seringkali kalau kita mau menyelesaikan masalah sampai ke akar-akarnya, tidak cukup hanya dengan memvonis sebuah kasus atau dua kasus dalam rumah tangga. Kita harus cek dulu. Dan marilah semua pihak evaluasi. Suami harus punya leadership atau kepemimpinan, qawamah. Sebagaimana firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin. Dan laki-laki pemimpin kan bukan klaim bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Karena dua sisi atau dua faktor. Yang pertama, sifat kepemimpinan yang ada pada diri suami. Yang kedua, nafkah yang diberikan oleh suami. Makanya di banyak kasus masyarakat, suami nggak memberikan nafkah kepada istri. Maka istri yang menghadapi itu sangat susah untuk nurut, sangat susah untuk taat, dan sangat susah untuk respect kepada suaminya. Walaupun istrinya nggak butuh nafkah. Ada sebagian istri nggak butuh nafkah. Nggak butuh nafkah, kan udah kaya, udah sukses, udah berlimpah. Tapi begitu suaminya nggak kasih nafkah, nggak ada artinya di mata dia. Dan itu berat untuk merubah itu. Susahnya minta ampun. Jadi ini yang perlu kita camkan. Maka marilah kita perbaiki diri kita masing-masing. Allah Ta'ala misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dimuliakan
atas ilmu yang diberikan oleh Ustadz, oleh para seniors dan ahli ilmu yang telah sudi menyalurkan ilmu pada kita semua hari ini. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin bertanya, bagaimana membedakan sabar dan pasrah? Misalnya kondisinya ada orang yang di PHK dan dia mencoba menerapkan sabar lalu berhenti berusaha. Padahal alasan di PHK-nya adalah salah satunya karena kurangnya kompetensi diri dan hasil penilaian manajemen. Apakah ada tindakan selanjutnya yang harus dilakukan setelah menerapkan sabar? Khawatir rasa menang akan sabar itu menjadi kepuasan diri dan berhenti mengembangkan diri. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah berikan kita berkah dan kemuliaan. Amin wa iyyakum. Terima kasih atas pertanyaannya. Sabar itu bukan pasrah, sabar itu menahan diri agar kita tetap di jalan Allah. Itu kan kesimpulan pembahasan kita dari panjang kali lebar selama ini. Karena makanya sabar kan terbagi menjadi 3. Sabar apa? Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan ketiga sabar ketika tertimpa musibah. Jadi nggak ada definisi pasif, tuh nggak ada. Sabar itu skill menahan diri dari nafsu, tekanan nafsu, amarah, emosi, syaiton, dan hal-hal negatif lainnya. Bukan berhenti berjuang, atau bukan underperformance, bukan karena lalai, bukan kalau malas, apalagi pasrah yang artinya pasif dan kurang berusaha. Tidak. Tidak sama sekali demikian. Tidak sama sekali. Makanya kan kita masih ingat ketika Allah berfirman tentang tentang orang-orang bersabar dalam surat Ali Imran ayat 146. Allah mengatakan apa? Wa ma dha'ufu wa mastakanu. Wallahi yuhibbus sabirin. Orang-orang yang sabar itu tidak lemah dan tidak menyerah. Itu poin. Itu poin. Orang-orang yang dikatakan sabar itu enggak lemah. Apalagi pasif. Lemah aja enggak. Enggak lemah. Dan terapkan dalam konteks kita masing-masing. Artinya ketika kita menjalankan sebuah amanah atau tanggung jawab, performa kita tidak lemah. Dan kita nggak pernah nyerah. Itu sabar. Nggak pernah lemah, nggak nyerah. Baru wallahi yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang sabar. Jangan pernah lemah gitu loh. Lihat bagaimana Nabi SAW dan para sahabat, nggak pernah lemah, nggak pernah berhenti berjuang, nggak pernah berhenti berusaha. Bahkan ketika beliau sudah berada di titik nadir di kota Mekah, lalu beliau ke Taif, lalu ditolak pula oleh orang-orang Taif dan direndahkan. Bukan hanya ditolak, direndahkan, bukannya mundur, dan beliau kan mengatakan, selama engkau tidak murka, saya nggak peduli. Itu orang-orang sabar. Itu imamnya orang-orang sabar. Itu pemimpinnya orang-orang sabar. Itu manusia paling sabar di dunia, Rasulullah SAW. Selama Allah tidak marah, saya nggak peduli. Itu baru orang-orang sabar. Makanya kalau kita benar-benar menjalankan tauhid kita dan menjalankan ilmu kita, kita seharusnya punya kualitas di bidang kita masing-masing. Di bidang kita masing-masing. Karena ilmu yang kita pelajari di majelis-majelis taklim atau di kajian-kajian, itu semuanya kunci sukses dunia akhirat. Semuanya. Bukan hanya kunci sukses akhirat tapi gagal di dunia, enggak. Itu satu paket, kunci sukses dunia, akhirat. Kalau benar-benar kita terapkan. Tapi kalau hobi kita hanya kajian, tapi nggak pernah diterapkan, nggak pernah diamalkan, ya stagnan begitu-begitu aja. Kecuali kalau kita udah berusaha, rizki kita hanya segitu, nggak ada masalah. Tapi jadi masalah, sudah berusahakah kita? Sudahkah kita bertakwa kepada Allah semaksimal mungkin? Sudahkah kita mengamalkan sabda Nabi SAW? Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqina. Allah itu mencintai seseorang yang apabila mengerjakan sesuatu, dia totalitas, dia kasih 100% kemampuannya.
Walaupun nanti hasilnya nggak dapat angka 100, hasil nggak ada isu. Tapi pertanyaannya Anda berikan semuanya apa tidak? Itu poin penting. Jadi itu poin penting. Makanya salah satu masyaikh usul fikih ketika menjelaskan tentang ijtihad dalam ilmu usul, berijtihad, kan seringkali kita sekarang ini ijtihad saya, ijtihad. Tahu nggak definisi ijtihad? Beliau kasih perumpamaan, ijtihad itu adalah badul juhud, bal jamil juhud. Berusaha secara totalitas untuk mendapatkan sebuah hukum. Kata beliau dalam salah satu syarahnya, ilustrasinya simpel gini, kalau seseorang punya kemampuan untuk baca 50 buku untuk mendapatkan sebuah kesimpulan dan dia baru baca 49 buku, dia belum dikatakan ijtihad, belum. Karena dia harus maksimal baru dikatakan ijtihad. Itu poin, bukan baca 1-2 buku. Lalu ini ijtihad saya. Maksimumnya dia mampu berjuang seperti apa? Jadi hadirin Allah muliakan, jangan pernah demikian. Dan mukmin harus kuat. Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah dibanding mukmin yang lemah. Walaupun dua-duanya baik, tapi itu tadi. Dan kuat di sini kan kuat iman. Dan iman itu kan bukan hanya yang ada dalam hati. Iman kan i'tiqad bil janan, keyakinan dalam hati. Wal qaulu bil lisan wal amalu bil arkan. Jadi keyakinan yang menancap dalam hati lalu diucapkan oleh lisan dan dibuktikan dengan anggota badan. Dibuktikan. Dan kalau kita benar-benar menjalankan konsep Ahlussunnah wal Jamaah itu, kita akan menjadi expert di bidang masing-masing. Kecuali kasus-kasus tertentu. Akan jago. Coba lagi, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Bahkan lebih kuat. Kita nggak cari validasi manusia, kita nggak cari pujian manusia, kita hanya cari ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang terima, orang nggak terima, nggak peduli. Orang muji, nggak peduli. Mau semuanya mencela kita, nggak ada urusan. Yang penting, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang kayak gitu, gimana cara goyangnya jamaah? Gak bisa digoyang. Orang kalau udah benar-benar tauhid menjadi darah dagingnya, sehingga hidupnya sesungguhnya sholatku, ibadahku, sesembelihanku, hajiku, dan seluruh ibadah yang lain, hidupku dan matiku, aku persembahkan untuk Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Gimana cara goyang orang kayak begitu? Gak bisa. Ada orang dia bunuh karakternya atau dia bunuh nama baiknya, nggak peduli dia. Uangnya semua disita, nggak peduli. Gitu loh. Dia diasingkan, nggak peduli. Gitu. Kalau kita bisa sampai titik itu, kita masih jauh lah, termasuk yang bicara. Kita masih jauh sampai titik itu. Tapi kalau kita bisa berusaha sampai titik itu, oh itu kekuatan. Kita kuat secara teknis dan kita kuat secara non teknis. Dua-duanya solid. Dan kita nggak mau melakukan setengah-setengah. Makanya kan kata para ulama, iyyaka wa tansif. Pernah dengar itu enggak? Iyyaka wa tansif. Jangan jadi orang yang setengah-setengah ketika ngerjain sesuatu. Nggak boleh. Karena sebagian ulama mengatakan ngerusaknya lebih banyak daripada kebaikannya. Kalau setengah-setengah bahaya. Jadi ulama tuh didik kita, itu salah satu dijelaskan Syekhul Islam. Ulama mendidik kita bahwa kalau Anda ngerjain sesuatu, iman Anda, akidah Anda, Islam Anda, itu menuntun Anda untuk tampil totalitas. Tampil habis-habisan dalam bidang-bidang Anda. Dan semua itu Anda tujukan kepada Allah. Wa mahyaya wa mamati lillah. Wih, luar biasa itu. Gak bisa. Hadirin gak bisa disentuh kalau bisa berada di level itu.
Tapi yang jadi masalah, ilmu kita di mana, pengamalan kita di mana, teori kita ada di mana, teori kita udah sampai ke halaman 200, penerapannya baru sampai -2 gitu. Jadi belum ada yang dihamalin, gimana? Ya itu masalah kita. Kan apalagi hari ini kan kata orang, hari ini the tsunami of data, artinya data tuh di mana-mana. Mau ngecek ayat hitungan detik, mau ngecek hadis hitungan detik, mau cari fatwa hitungan detik hari ini. Tapi pertanyaannya bagaimana pengamalan? Kan itu. Dan ini pertanyaan bagi kita semua, termasuk yang bicara. Jadi sekali lagi, marilah kita benahi ini. Jadi jangan sampai ada seperti ini. Dan hadirin, kan salah satu doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mumtahanah ayat 5 kan, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana. Ya Allah, janganlah jadikan kami fitnah untuk orang-orang kafir dan ampunilah kesalahan kami. Salah satu maknanya kan dijelaskan sebagian ulama tafsir, kalau kualitas kita di bawah mereka merasa mereka lebih benar daripada kita, itu masalahnya. Jadi gimana biar nggak jadi fitnah? Jadilah yang terbaik atau punya kualitas yang bagus. Gitu. Kan ini PR bagi kita semua. Wallahu ta'ala bisa mungkin itu. Kita harus semangat lah. Dan coba lagi. Dan perbaiki, nggak ada kata terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair sudah mengisi kajian sore hari ini Ustaz. Semoga Allah berkahi antum dan ulama. Terima kasih banyak. Jazakallah khair juga udah datang, udah dengerin dan sudah nyimak. Makasih. Dari materi sabar ini, apakah boleh saja kalau kita tak punya harapan dan ekspektasi terhadap hidup kita di masa depan? Karena setelah mendengar materi ini, rasanya saya mau slow dan lempeng aja menjalani hidup. Karena ekspektasi biasanya tidak seindah realita. Ibarat kata, biar Allah aja yang atur. Kalau aku atur sendiri biasanya nggak benar. Terima kasih, jazakallahu khairan. Kenapa sih kesimpulannya kok arahnya begini kajian sore hari ini? Padahal kita udah semangat 45 nih. Apa ada sisi apa dalam ini kan gini loh, kajian hari ini harus dikaitkan dengan kajian sebelumnya dalam bab sabar. Pembahasan hari ini hanya satu potong puzzle dari gambaran utuh tentang kesabaran. Kan itu tadi. Jadi yang jadi masalah kalau kita hanya dengar kajian ini, makanya ada kesimpulan pertanyaan ini dan sebelumnya. Tapi kalau kita lihat tadi, sabar itu adalah sabar menjalankan perintah, sabar menjauhi larangan, sabar dalam musibah. Gak ada celah untuk berpikir demikian. Justru kita harus lebih semangat. Kita harus lebih semangat. Dan silakan punya harapan. Bahkan kan falyukthir gitu. Maka perbanyaklah kata Nabi. Kalau punya cita-cita perbanyaklah. Lalu berdoa kepada Allah. Tapi gini loh, kalau kita punya cita-cita, jangan pernah lupa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gitu. Kalau kita punya cita-cita, jangan lupa istikharahkan. Jangan langsung dibungkus gitu loh. Istikharah. Lalu berjuang. Nanti kalau yang bagus, Allah mudahkan. Kalau nggak bagus, Allah palingkan dan lokasi yang lebih bagus. Jadi bukan berarti lemas. Iya, pakai slow gitu loh, nggak bisa. Nggak bisa sama sekali. Ini bukan waktunya slow. Membahas kesabaran. Kan kita udah bahas di pertemuan yang sebelum berapa, nggak tahu pertemuan keberapa. Pokoknya udah pernah kita bahas. Membahas kesabaran itu artinya membahas kunci sukses di level tertinggi yang dipastikan tidak ada kata slow. Nggak ada. Dalilnya surat apa?
As-Sajdah ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan dari mereka a'immah, imam-imam, orang-orang di level tertinggi dalam agama dan di dunia, level tertinggi dalam agama, imam-imam tertinggi. Yahduna bi amrina, dan mereka memberikan petunjuk dengan perintah kami. Kapan itu terjadi? Artinya gini loh hadirin, orang berada di level tertinggi, gampang apa susah? Susahnya, susah aja, kuadrat, kubik jamaah, susah. Level tinggi itu susah. Ini bukan hanya level tinggi, yahduna bi amrina. Yahduna bi, ketika mereka di level yang sangat tinggi, mereka masih istiqomah dan masih ngajak orang untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedudukan itu tidak menghancurkan mereka. Itu susahnya berkali-kali lipat. Itu hal yang paling susah minta ampun. Gini, orang yang tahu kehidupan ngerti banget. Bisa sampai titik paling atas dengan menghalalkan segala cara, gampang apa susah? Susah. Kalau udah semuanya halal, quote unquote, semuanya udah ditabrak, tetap aja susah. Ini enggak. Ini ia nggak mau pakai cara yang haram, gitu. Dan sampai titik tinggi dan yahduna bi amrina. Dia mengajak orang berada dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kapan orang bisa demikian? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ketika mereka sabar. Ketika mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Makanya kaidah para ulama dari ayat ini apa? Bis sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan sabar dan keyakinan puncak dalam agama akan tercapai. Jadi bicara sabar itu bukan bicara berhasil, bicara puncak keberhasilan. Bukan slow jamaah, bukan santai, bekir, aduh nanti makan ini nggak bisa. Sabar semua udah diatur. Ini nggak benar. Nabi SAW itu manusia paling ya, jadi biar nggak ada syubhat, biar nggak ada bias, lihat saja sosok yang paling sabar Rasulullah SAW. Hidupnya slow, santai gitu, santai ini gitu, kipas-kipas terus tidur. Mana Nabi SAW itu? Gak ada slow. Semangat gitu. Ilmu itu buat kita semangat, punya tujuan, punya cita-cita. Innallah yuhibbu ma'aliyal umur, kata Nabi SAW. Allah mencintai hal-hal yang tinggi. Wa yakrah safsafaha, dan Allah benci dengan hal receh. Gak suka Allah sama receh. Hal rendah tuh Allah gak suka. Allah pengen anak tinggi yang tinggi. Sesuai dengan bidang kita masing-masing. Jadi kita harus perjuangkan itu lah jamaah. Agar dicintai oleh Allah SWT. Allah mencintai hal-hal yang tinggi. Allah mencintai apabila kita melakukan sesuatu, kita totalitas. Makanya kan di antara tafsir ulama dalam surat As-Sajdah 24, karena Allah mengangkat kedudukan yang tinggi, Allah pun kasih tips yang paling bagus. Itu sabar itu yang paling bagus sudah. Kunci dari semuanya itu sabar. Dan sabar bukan pasif. Sabar adalah kemampuan mengkontrol. Dan mengkontrol itu tidak sama dengan pasif. Kemampuan mengontrol diri kita dari tekanan syahwat, lalu tekanan syaitan, emosi, amarah, agar kita tetap di atas sunnah Nabi SAW secara utuh gitu loh.
secara holistik. Bukan hanya ketika kita sholat, tapi dalam sholat. Bukan hanya di masjid, tapi di masjid, di luar masjid, dan di seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Itu kesabaran. Dan sekali lagi, kesabaran adalah kunci agar kita bukan hanya berhasil, tapi berhasil di level tertinggi sesuai dengan bidang kita masing-masing. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.